Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Saya di sini akan menjelaskan tentang kesalahan berbahasa. Literally, saya sebagai perwakilan untuk pembukaan materi ini. Perkenalkan, saya sebelumnya kami dari kelompok 7 di kelas G584. Nah, sebelum masuki materi tersebut, setelah pembukaan opening pertama itu, which mean sekarang saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Robi dengan akar NPM 345. Nah, saya di sini akan memperkenalkan rekan-rekan saya juga, which mean saya akan memperkenalkannya juga. Nah, di sini ada Rosita Ilvina Orva Linisa dengan akhir NPM 323. Biasanya ada Yasinta Dwi Nuraini dengan akhiran NPM 330. Yang selanjutnya ada Lailatul Puspitasari dengan akhiran NPM 340. Dan selanjutnya yang terakhir ada Reva Alinia Priyanti dengan akhiran NPM 348. Nah, setelah materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan kesalahan berbahasa fonologi, yang dimana fonologi itu berasal dari dua kata, yaitu fon yang artinya bunyi dan logos yang artinya ilmu. Nah, menurut Krida Laksana 1982, fonologi adalah cabang linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa berdasarkan fungsinya atau fonemik. Lalu, menurut Chai 2012, fonologi adalah membahas seluk-beluk bunyi bahasa dalam sistem suatu bahasa. Jadi, dari dua pengertian itu tadi dapat disimpulkan bahwa fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa dan fungsinya dalam komunikasi. Nah, fonologi sendiri itu terdapat dua macam. Yang pertama ada fonetik, yaitu mempelajari bunyi bahasa dari segi fisik, cara dihasilkan dan didengar. Sedangkan yang kedua ada fonemik, yaitu mempelajari bunyi bahasa dari segi fungsinya dalam membedakan maknanya. Nah, terdapat juga yang dipengaruhi karena adanya kecepatan bicara, di mana saat kita berbicara itu kan asal atau spontan gitu. Nah, kadang kita itu tidak menggunakan bahasa baku yang benar, seperti pengucapan tidak mau. Nah, itu seringnya kita berbicara seperti tak mau. Nah, kata tidak itu berubah menjadi tak yang menyebabkan elisi atau penghilangan bunyi. Lalu ada juga yang dipengaruhi oleh usia dan tahap belajar bahasa, di mana anak-anak ini kan masih belajar mengatur alat ucapannya, sehingga sering terjadi pergantian bunyi. Seperti contohnya naik sepeda, naik peda. Nah, hal itu disebabkan oleh perkembangan kemampuan fonologis yang belum sempurna. Lalu ada juga yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, di mana lingkungan pergaulan, media, atau kelompok sosial tertentu itu bisa membentuk cara pengucapan khas. Nah, contohnya pada remaja Gen Z saat ini itu sering berbicara melihat dari media sosial seperti gitu, cius, dan lain sebagainya. Nah, perubahan ini tuh muncul karena pengaruh sosial dan kebiasaan komunikasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesalahan berbahasa fonologi itu terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, kemudahan pengucapan, lalu kebiasaan dari daerah, kecepatan bicara, usia penutur, pengaruh bahasa lain, pengaruh media sosial, lingkungan sosial, dan lain sebagainya. Sehingga semua faktor ini tuh berperan untuk membentuk cara manusia mengucapkan bunyi bahasa secara alami dan bervariasi. Selanjutnya ada gambar penulisan apotik menggunakan I dan apotek menggunakan E. Nah, penulisan ini tuh masih sering kita jumpai di jalan-jalan atau di sekitar lingkungan kita. Nah, dari situ bingung nggak sih kadang kayak yang benar itu apotik apa apotek sih? Nah, jadi penulisan apotik
yang benar atau yang sesuai dengan KBBI yaitu apotek menggunakan E dan bukan menggunakan I. Nah, di sini terdapat jenis kesalahan fonologi yang dimana dari perubahan bunyi vokal E menjadi I, yang artinya penutur itu mengganti vokal tengah E dengan vokal depan I, sehingga terjadi penyimpangan pelafalan dari bentuk baku. Nah, fenom E dalam kata apotek yang seharusnya dilafalkan dengan bunyi tengah, tetapi dalam pelafalan apotik itu berubah menjadi I yang menghasilkan pergeseran bunyi dan bentuk kata. Lalu pergeseran ini menyebabkan perubahan pada tingkat ejaan dan pengucapan sekaligus. Nah, penyebabnya yang pertama itu dapat dipengaruhi dari kebiasaan lidah masyarakat yang lebih mudah mengucapkan I. Jadi, seringnya itu mereka itu menyebutnya apotik, bukan apotek. Lalu ada pengaruh dari bahasa asing Belanda, karena kata apotek dalam bahasa Belanda itu dieja dengan huruf EE yang sering diadaptasi untuk pembacaannya yaitu menjadi I. Lalu mungkin dapat disebabkan juga oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap bentuk baku yang sesuai dengan PUBI atau KBBI. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa penulisan apotek yang benar adalah menggunakan E, yaitu apotek. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penulisan kata apotik dan yang benar adalah apotek menggunakan E, yang termasuk kesalahan fonologis jenis perubahan vokal yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat sosial terhadap kesalahan menurut Kaidah Bahasa Indonesia Baku atau menurut KBBI dan PUBI. Lalu kalimat tersebut juga menunjukkan adanya beberapa penyimpangan fonologis, yaitu berupa penghilangan, perubahan, dan penambahan bunyi yang umum terjadi dalam ragam lisan nonformal. Lalu di sini saya menemukan video TikTok yang dimana di video tersebut itu berisi kata-kata. Nah, dari kata-kata tersebut itu masih ditemui kesalahan berbahasa yang benar, yaitu dimana dek atau adik yang seharusnya menurut KBBI adalah adik menggunakan I. Lalu kakak yang seharusnya adalah kakak. Lalu ada penulisan nemenin. Nah, itu seharusnya menemani. Lalu ada sampai menggunakan E, di mana penulisannya benar adalah sampai menggunakan I. Lalu nggak tahu atau nggak ada. Nah, penulisan yang baku atau yang benar adalah tidak tahu atau tidak ada. Lalu ada maafin. Nah, yang benar adalah maafkan. Nah, dari secara fonologi seperti dek, adek, kakak, sampai gak tahu maafin itu merupakan hasil proses simplifikasi bunyi, yaitu kecenderungan penutur untuk mempermudah pelafalan dalam situasi emosional dan akrab. Nah, fenomena ini menggambarkan bahwa penutur bahasa itu seringkali menyesuaikan bunyi kata agar lebih cepat, ringan, dan ekspresif, meskipun hasilnya itu tidak sesuai dengan kaidah pelafalan bahan baku Indonesia atau tidak sesuai dengan KBBI. Nah, dengan demikian disimpulkan bahwa kesalahan fonologi dalam kalimat tersebut itu bersifat wajar dan komunikatif dalam konteks nonformal, tetapi tidak sesuai dengan kaidah fenomik baku bahasa Indonesia. Jadi kesalahan-kesalahan penulisan tersebut itu sebenarnya sering kita jumpai di TikTok, Twitter, Instagram. Nah, tetapi mungkin kesalahan tersebut itu masih wajar karena dalam fenomena atau konteks nonformal. Sedangkan sebenarnya kata-kata tersebut itu tidak sesuai dengan KBBI. Baik, yang selanjutnya adalah kesalahan morfologi, yang dimana kita dapat melihat kesalahan tersebut dari bentuk kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Dengan berarti kita dapat melihat kesalahan morfologi tersebut dari struktur kata imbuhan dan bentuk dasarnya yang tidak tepat.
Nah, dari kesalahan morfologi tersebut, ada 3 macam kesalahan yang terdapat, yaitu yang pertama ada kesalahan afiksasi atau penambahan imbuhan, yang dimana kesalahan ini yang ada dalam menambahkan imbuhan awalan, sisipan, akhiran, atau konfiks dengan pada kata dasar sehingga bentuk atau maknanya jadi tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya pada kesalahan reduplikasi atau pengulangan, yang dimana ini kesalahan dalam proses pengulangan kata, baik karena bentuk pengulangannya atau penggunaannya yang tidak sesuai dengan makna tersebut. Dan yang ketiga, ada kesalahan bentuk dasar atau kesalahan dari bentuk kata yang tidak baku, yang dimana ini terjadi ketika kata yang digunakan tidak baku atau tidak sesuai dengan ejaan yang benar dalam KBBI. Nah, di sini terdapat contoh dari masing-masing kesalahan morfologi. Yang pertama pada kesalahan dari afiksasi. Di sini ada sebuah contoh baliho di jalan yang menuliskan dengan penulisan yang salah. Mereka menuliskan dengan bisa nyerobot, kok ngantri. Padahal bentuk penulisan yang benar yaitu bisa menyerobot, kok mengantre. Nah, nyerobot itu bukan termasuk kata baku dan ngantri juga bukan termasuk kata baku. Dalam kesalahan afiksasi atau harus yang afiksasi adalah harus diawali dengan imbuhan awalan ataupun akhiran. Nah, di baliho ini tidak terdapat awalan, sehingga itu yang menandakan kesalahan dari baliho tersebut. Kemudian, yang kedua ada contoh dari kesalahan reduplikasi, yang mereka pada posternya menuliskan dengan satukan hati, wujudkan cita-citanya. Nah, di sini kurang jelas apa maksud dari cita-citanya tersebut, dan cita-citanya itu termasuk ke dalam reduplikasi atau kata pengulangan dengan bentuk penulisan yang benar yaitu satukan hati, wujudkan cita-cita pelajar. Kenapa pelajar? Karena di situ terdapat topi Tutwuri Handayani yang dimana itu mengikonkan sebagai pelajar. Tetapi pada poster tersebut salah karena tidak memberikan pernyataan yang jelas cita-citanya itu untuk cita-cita siapa. Nah, kemudian ada contoh dari kesalahan bentuk dasar. Di sini pada poster tersebut di sini menandakan kurang baku. Kenapa? Karena di sini kita lihat mereka menuliskan dengan pakai masker, tanda perintah, tanda seru. Kemudian bukan biar lolos razia, tapi biar kita aman semua. Sudah paham buat orang yang awam, tetapi bentuk penulisan yang benar dari poster tersebut jika kita tentukan dalam kaidah bahasa Indonesia akan menjadi bukan agar lolos razia, tetapi agar kita semua aman. Nah, itu yang dimaksud dari kenapa kita harus memakai masker tersebut. Selanjutnya pada kesalahan sintaksis, yang dimana kita dapat melihat kesalahan ini dalam penyusunan kata atau frasa menjadi kalimat yang benar menurut tata bahasa, yang mana meliputi struktur subjek, predikat, objek, keterangan, dan lainnya, sehingga akan menjadi tidak efektif, rancu, atau salah dalam pemaknaan. Nah, di sini ada kesalahan sintaksis yang terdapat pada contoh poster tersebut. Di poster dituliskan dengan karena buang sampah sembarangan, maka lingkungan jadi kotor. Padahal penulisan yang benar di sini ada 2 macam. Kita bisa memilih salah satu konjungsi yang bisa dipakai. Yang pertama menggunakan konjungsi karena, tetapi dihilangkan pada konjungsi makanya, sehingga buat penulisan yang benar untuk yang konjungsi karena di sini bisa dituliskan sebagai karena buang sampah sembarangan, lingkungan jadi kotor, tanda seru. Dan untuk yang konjungsi maka
Di sini akan menjadi penulisan yang benar jika ditulis sebagai buang sampah sembarangan, maka lingkungan jadi kotor. Tanda seru. Baik, selanjutnya adalah kesalahan pada struktur kalimat. Nah, kesalahan struktur kalimat itu bisa juga disebut dengan kesalahan sintaksis. Nah, kesalahan struktur kalimat ini tuh merupakan penyimpangan dari kaidah bahasa yang benar yang menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif, membingungkan, dan tidak logis, seperti kalimat tidak lengkap SPOK-nya dan lain-lain. Nah, berikut adalah contoh kesalahan struktur kalimat yang berasal dari poster untuk penting vaksinasi. Di situ tertulis dengan pentingnya vaksin. Namun, pada kalimat selanjutnya, untuk membuat sistem kekebalan tubuh meningkat. Hal ini tidak konsisten, harusnya pentingnya vaksin itu diganti vaksin penting untuk membuat sistem kekebalan tubuh meningkat. Karena jika dibaca keseluruhan itu tidak jelas dan membingungkan. Selanjutnya adalah ada juga dari poster. Jadi di sini tertulis Tongki juga butuh makan. Dimakan Tongki ya teman-teman. Nah, untuk paragraf selanjutnya itu tertulis ini Tongki. Dia adalah tong sampah yang suka dengan kebersihan. Ini tuh merupakan kalimat yang tidak efektif. Jadi harusnya Tongki adalah tong sampah yang suka dengan kebersihan. Itu sudah cukup karena ini Tongki. Kemudian koma dia. Nah, dia tuh Tongki itu sudah mewakili dia gitu. Selanjutnya makanan yang dia suka adalah sampah. Tongki sangat senang jika kalian mau menjadi temannya. Apa kalian mau? Kalau kalian mau, yuk. Nah, untuk kalau kalian mau kan, kalau kan harus tulisannya tuh kalau. Kalau, jadi nggak boleh kalau. Terus untuk habis koma, yuknya itu y-nya besar, harusnya y-nya kecil karena itu koma bukan titik. Jadi kalau kalian mau, yuk sama-sama beri makan Tongki. Gitu. Kesalahan tanda baca ejaan. Menurut DRS Abdullah, tanda baca adalah tanda yang digunakan untuk menjelaskan maksud penulis agar informasi dapat disampaikan, tanda serah terima oleh pembaca. Sedangkan menurut KBBI, tanda baca adalah tanda yang digunakan dalam sistem ejaan seperti titik, koma, dan lain sebagainya. Biasanya yang paling umum tanda baca ada 7. Yang pertama tanda titik, yang berarti akhir kalimat biasa atau menandakan pernyataan selesai. Yang kedua ada tanda koma, yang memisahkan unsur dalam kalimat atau memberi jeda singkat saat membaca. Yang ketiga ada tanda tanya, yang berarti akhir kalimat tanya atau menunjukkan pertanyaan. Dan yang keempat ada tanda seru, ini menunjukkan perintah, seruan, atau emosi kuat. Dan yang kelima ada tanda titik 2, digunakan sebelum penjelasan, daftar, atau kutipan untuk memberi tanda bahwa sesuatu akan dijelaskan atau dirinci. Yang keenam ada tanda petik, ini menandai ucapan langsung, kutipan, atau judul yang membedakan antara orang lain atau teks penting. Dan yang terakhir ada tanda penghubung, ini menyambung kata ulang atau suku kata yang menunjukkan hubungan antar kata. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh kesalahan ejaan tanda baca yang sering terjadi. Kalimat yang saya temukan adalah kehidupan setelah nilai keluar. Di sini terdapat spasi sebelum tanda titik 2. Kesalahannya terletak pada penggunaan tanda baca yang kurang tepat, yaitu titik 2 seharusnya tidak didahului spasi. Spasi sebelum tanda titik 2 membuat kalimat terlihat tidak rapi dan kurang sesuai dengan aturan ejaan yang benar. Untuk penulisan kalimat yang benar, kalimat tersebut sebaiknya ditulis kehidupan setelah kelar ujian, titik 2, tidak ada spasi yang mendahului titik 2. Dengan titik 2 yang tidak mendahului spasi, sehingga kalimat menjadi lebih natural dan mudah dipahami. Perbaikan ini juga membuat makna yang ingin disampaikan lebih jelas dan sesuai konteks, sehingga pembaca atau pendengar bisa langsung menangkap maksud penulis tanpa kebingungan. Contoh selanjutnya dari kesalahan ejaan tanda baca terdapat pada kalimat boleh saya ragukan S1, kamu ada spasi sebelum tanda tanya. Di sini terdapat kesalahan pada
penggunaan tanda baca, yaitu spasi sebelum tanda tanya. Spasi tersebut seharusnya tidak ada karena membuat kalimat terlihat kurang rapi dan tidak sesuai dengan aturan ejaan yang benar. Kalimat yang tepat seharusnya ditulis, "Boleh saya ragukan S1 kamu?" Tanda tanya, spasi tidak mendahului tanda tanya. Dengan begitu, kalimat menjadi lebih rapi, natural, dan mudah dibaca. Perbaikan ini juga membantu pembaca atau pendengar langsung menangkap maksud kalimat tanpa kebingungan. Contoh terakhir yang saya temukan dari kesalahan ejaan tanda baca terdapat pada kalimat dosen titik 2 petik spasi. Jadi, mahasiswa itu harus kritis. Terdapat spasi lalu tutup petik. Di sini terdapat kesalahan pada penggunaan tanda petik, yaitu ada spasi setelah tanda petik buka dan sebelum tanda petik tutup. Spasi tersebut seharusnya tidak ada karena membuat kalimat terlihat kurang rapi dan tidak sesuai dengan ejaan yang benar. Kalimat yang tepat seharusnya ditulis dosen titik 2 spasi petik. Jadi mahasiswa itu harus kritis. Dengan tidak adanya spasi yang tidak perlu di dalam tanda petik, kalimat menjadi lebih rapi, natural, dan mudah dibaca. Perbaikan ini juga memastikan pembaca atau pendengar langsung menangkap maksud ucapan tanpa kebingungan. Nah, materi selanjutnya ini adalah pragmatik. Nah, sebenarnya bagian saya adalah kesalahan pragmatik. Nah, sebelum memasuki kesalahan pragmatik, saya mau memperkenalkan materi pragmatik dulu. Nah, pragmatik ini merupakan satu cabang ilmu bahasa yang muncul dari pandangan Charles Morris pada tahun 1938. Berkenaan dengan siasmatika, yaitu ilmu yang mempelajari sistem tanda atau lambang. Morris membagi siasmatik dalam 3 bagian, yaitu sintaktik, senastik, dan pragmatik. Nah, sintaktik mempelajari hubungan antara lambang dengan lambang lainnya. Siasmatik mempelajari hubungan antara lambang dengan objeknya. Sementara itu, pragmatik mengkaji hubungan lambang dan dengan penafsiran. Nah, selanjutnya, pragmatik muncul sebagai usaha mengatasi kebutuhan semiotik dalam menginterpretasikan makna kalimat. Nah, pragmatik sendiri berasal dari bahasa pragma dalam bahasa Yunani yang berarti tindakan atau action. Nah, kajian pragmatik terkait langsung dengan fungsi utama bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi. Nah, selanjutnya, Guvilets menyatakan bahwa kajian pemakaian bahasa digunakan dalam berkomunikasi secara umum, disebut pragmatik umum. Nah, apa yang dikemukakan Leach sejalan dengan pandangan Stephen C. Levison dalam Zamzani tahun 2007, 16 sampai 19 dalam bukunya tersebut. Nah, yang menyatakan bahwa pragmatik merupakan kajian tentang pemakaian bahasa. Nah, Levison juga memberikan 5 sudut pandang mengenai pragmatik sendiri, yaitu yang pertama, pragmatik sebagai pandangan kajian tentang hubungan bahasa dengan konteks yang dipragmatisasikan atau yang dikodekan dalam suatu struktur bahasa. Pandangan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara sintaktik dan pragmatik sendiri. Nah, yang kedua ini pragmatik merupakan kajian seaspek makna yang tidak tercangkup atau dimasukkan dalam teori siasmatik. Nah, pragmatik dipandang memiliki hubungan dengan siasmatik baik pragmatik maupun siasmatik kedua-duanya itu mengkaji tentang makna atau arti. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga ini, pragmatik merupakan kajian tentang hubungan antara bahasa dengan konteks yang mendasari penjelasan pengertian atau pemahaman bahasa. Nah, pandangan tersebut menunjukkan adanya 3 penting dalam kajian pragmatik, yaitu bahasa, konteks, pemahaman. Nah, pemahaman terkait dengan masalah makna pula. Nah, yang keempat ini, pragmatik merupakan kajian tentang kemampuan pemakaian bahasa mengkaitkan dengan kalimat-kalimat dengan konteks sesuai
atau cocok dengan kalimat itu. Nah, yang kelima ini pragmatik sebagai bidang ilmu mandiri. Pragmatik memiliki 5 cabang kajian, yaitu tesis, implikatur, peranggapan, tidak tutur atau tidak bahasa, dan struktur wawancara. Selanjutnya adalah kesalahan pragmatik yang akan saya jelaskan. Nah, kesalahan pragmatik ini adalah kegagalan komunikasi terjadi saat seorang tidak mampu menyampaikan atau memahami makna yang dimaksud dalam konteks sosial tertentu. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidakmampuan memahami isyarat nonverbal, sarkasme, kiasan aturan percakapan seperti kapan harus bicara dan harus kapan diam. Nah, kesalahan ini dapat diklasifikasikan menjadi kegagalan pragmatistik dan sosiopragmatik. Nah, contoh kesalahan pragmatik sendiri tidak memahaminya isyarat nonverbal atau dalam itu ialah gagal membaca bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau nada suara lawan bicara. Nah, yang selanjutnya adalah kesulitan memahami bahasa abstrak. Nah, ini biasanya tidak mengerti lelucon atau juga bisa sarkasme atau kiasan yang digunakan. Nah, yang selanjutnya adalah tidak mengikuti alur percakapan. Nah, sering menyela atau berbicara di luar giliran menunjukkan ketidakpahaman etikat percakapan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah perbedaan budaya. Nah, perbedaan budaya ini menerjemahkan atau menggunakan bahasa dengan cara yang tidak sesuai dengan konteks budaya lawan bicara karena perbedaan latar belakang budaya atau sosial tersebut. Nah, ada beberapa faktornya. Nah, beberapa faktornya tersebut adalah latar belakang budaya. Nah, latar belakang budaya ini perbedaan norma dan kebiasaan budaya dapat menyebabkan perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan bahasa. Nah, yang selanjutnya adalah pengalaman sosial. Nah, pengalaman sosial ini jika seseorang memiliki interaksi sosial yang terbatas dapat menghambat perkembangan kemampuan pragmatis seseorang. Nah, yang selanjutnya adalah konteks situasi. Nah, dalam konteks situasi ini, situasi komunikasi yang berbeda membutuhkan cara penggunaan bahasa yang berbeda pula. Tidak harus semua itu sama, karena ada beberapa situasi yang tidak harus menggunakan kalimat-kalimat yang seharusnya tidak dilontarkan dalam situasi tersebut. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar merupakan cerminan dari kecerdasan dan sikap nasional yang menghargai identitas bangsa. Bangsa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana pemersatu berbagai suku, budaya, dan latar belakang yang ada di Indonesia. Dengan berbahasa secara baik, seseorang mampu menggunakan bahasa sesuai situasi dan lawan bicara. Sementara dengan berbahasa secara benar, seorang menaati kaidah tata bahasa yang berlaku. Dalam kehidupan sehari-hari, pengguna bahasa yang baik dan benar penting agar pesan yang disampaikan tidak menimbulkan salah tafsir. Di dunia pendidikan, bahasa yang tepat membantu peserta didik memahami ilmu pengetahuan secara jelas. Di dunia kerja, bahasa yang tertata menunjukkan profesionalitas dan kejelasan berpikir. Sementara dalam ranah media dan teknologi, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi benteng agar komunikasi digital tetap sopan, informatif, dan tidak menyesatkan. Selain itu, berbahasa Indonesia dengan baik dan benar merupakan turut menjaga warisan budaya nasional. Di tengah derasnya pengaruh bahasa asing, kemampuan menggunakan bahasa Indonesia secara tepat merupakan bentuk kebanggaan dan tanggung jawab terhadap jati diri bangsa. Oleh karena itu, setiap warga negara hendaknya membiasakan diri berbicara, menulis, dan berpikir dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena dari sanalah tercermin sikap cinta tanah air dan penghargaan terhadap bahasa persatuan kita.